Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul untuk menjalin kembali rutinan yang seperti biasa kita laksanakan di setiap malam Selasa akhir pekan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayah. Setelah libur dari bulan Ramadan serta Lebaran, kita kejutkan untuk memulai iftitah rutinan kita. Karena kadang kalau terlalu lama libur itu malas kita nak mulai. Kadang kalau terlalu lama santai, jauh kita dari majelis, jauh kita dari Al-Quran, jauh kita dari hadis, jauh kita dari nasihat-nasihat habaib ulama-ulama kita terdahulu, itu kadang mau dekat kembali susah. Kenapa? Karena hati kita ini masih belum bebas. Hati kita ini masih belum hati atau jiwa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Belum mutmainnah. Ada nafsu atau jiwa yang ammarah bisu, ada yang lawamah, ada yang mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang paling tinggi, nafsu yang paling bagus nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum sampai ke situ. Masih ammarah bisu. Nafsu kita ini masih ngajak untuk kita melakukan amal-amal yang tidak baik. Nah, nafsu seperti ini, jiwa seperti ini, jangan lama-lama jauh dari cahaya syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan 3 hari jangan sampai kita kosong dari nasihat. 3 hari jangan sampai hati ini tidak disirami oleh ilmu nabawi. Jangan sampai 3 hari tidak masuk ke telinga kita apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau 3 hari lebih tidak masuk, maka nafsu hati ini akan kering. Tanah itu kalau udah keringnya tidak bisa disirami lagi kata. Mau tidak mau harus diapa? Harus diganti biar tanaman yang akan ditanam subur. Kenapa? Tanah ini udah tandus, tanah ini udah kering kebangetan sampai kayak batu. Begitu juga hati kita. Kalau sudah terlalu lama tidak disirami, maka susah untuk ditanami. Rohani ditanami, ajaran nasihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi mungkin sebagian masih yang punya aktivitas atau masih punya agenda liburan lebaran mungkin, walaupun kalau libur resmi cuma 3 hari habis lebaran lah masuk lagi kan itu. Mungkin sebagian masih ada yang punya agenda kondangan belum habis mungkin, Cuma kalau kita nak nunggu kondangan habis, dah habis-habis kondangan itu. Akhirnya majlisnya sudah mulai. Jadi alhamdulillah kita kejutkan kemarin mendadak, agak minta maaf kepada panitia, mendadak kabarnya kan Bebe. Karena asalnya kita Senin ini asalnya niatnya ke Bangka, cuman ke Bangkanya urung, karena ada hal yang mengharuskan kita tetap di Palembang. Hari kita undur minggu depan ke Bangkanya. Alhamdulillah, yang berarti takdirnya kita untuk berkumpul di sini, memulai rutinan kita seperti biasa. Mudah-mudahan libur yang 2 bulan ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita tanamkan pada diri kita di bulan suci Ramadan itu tidak hilang sia-sia. Karena bulan Syawal ini banyak ulama yang mengatakan ini bulan yang yang mematikan, itu bulan Syawal. Karena bulan Ramadan dihitung dari bulan Rajab. Kata ulama, Rajab itu bulan istighfar. Sya'ban bulan salawat kepada Nabi, ada nisfu Sya'ban di situ. Sya'ban Nabi banyak puasa, dianjurkan kita tiap hari untuk puasa. Ramadan bulan Al-Quran, kita puasa full di bulan Ramadan. Bahkan di musola-musola ada sholat tarawih berjamaah, sebagian lagi ada tadarrusan berjamaah, sebagian lagi ada i'tikaf, bangun sholat malam berjamaah. Masya Allah, makmur ibadah kita di 3 bulan itu. Masuk bulan Syawal, nah di sini masuk bulan Syawal, lepas semua, puasa tidak ada, bahkan 1 Syawal haram untuk berpuasa. Sebagian ada yang puasa 6 Syawal sunnah itu, tapi susah mau puasa 6 Syawal di bulan Syawal ini, undangan terus. Ada yang tasmiyah, ada yang kawin, ada yang sunatan, ada yang khol. Kholnya belum habis, di Palembang belum habis acara khol. Banyak. Jadi bulan Syawal itu memang bulan yang mematikan. Makanya jangan sampai libur atau raha, santai di bulan Syawal itu menghapus mujahadah kita di bulan sebelum bulan Syawal. Bulan Syawal memang tidak ada ibadah yang dikhususkan selain puasa 6 Syawal. Kenapa? Karena nanti bulan Dzulqa'dah itu sudah masuk bulan haram. Jadi bulan Syawal ini digencet oleh 2 bulan yang sangat mulia. Ramadan luar biasa mulianya, Dzulqa'dah sudah masuk bulan haram. Karena seperti yang kita ketahui, bulan haram di tahun Hijriyah itu ada 4. 3 gandengan, 1 pisah. Yang 3 gandengan ini dimulai dari bulan Dzulqa'dah, bulan depan. Habis Syawal itu masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan haram, bulan yang mulia. Dianjurkan banyak ibadah, dianjurkan banyak puasa, semua ibadah dianjurkan dilipatkan di bulan tersebut. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Syawal, bulan santai memang Syawal. Memang Syawal ini bulan santai. Syawal ini bulan rahat. Tapi jangan sampai santainya itu mematikan semangat kita. Karena tadi yang seperti Fakir sampaikan di awal kajian kita, bahwasannya hati kita ini, jiwa kita ini kalau kelamaan sudah libur, itu mungkin kalau libur baru sebulan kangen. Tapi kalau udah 2 bulan tidak kangen, hilang kangennya. Nak mulainya malas malahan. Kalau baru libur sebulan atau 2 minggu, 3 minggu kangen. Kenapa? Karena masih ada bekas. Magnetnya masih hidup, masih ada daya tarik untuk ke pengajian ilmu. Tapi kalau sudah 2 bulan hilang, terputus sinyalnya dia, mati dia.
susah untuk mulai kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah, ya, sekali lagi kami minta maaf kepada panitia kalau ngabarinya terlalu mepet, karena biasanya seminggu sebelum itu sudah ngabari. Ini agak mepet, tapi kalau tidak dikejutkan, ya mau tidak mau sebulan lagi kita mulai, kelamaan 3 bulan akhirnya, kan itu. Karena tidak bisa kita kalau di awal bulan, tertibnya sudah begitu, di akhir bulan. Alhamdulillah, walaupun mungkin belum banyak yang hadir, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Habib Mahan, malam ini malam spesial juga, karena malam ini ada pertandingan, kita doakan mudah-mudahan berkat majlis ini Indonesia menang. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi karena malam ini malam pembukaan dan kita juga tidak bisa lama-lama karena ada hal yang sangat mendesak di Palembang, kita buka kitab tasawuf saja malam ini. Kita tidak buka pembahasan fikih karena tadi belum ramai juga. Sayang kalau ketinggalan yang lain. Insya Allah kajian fikihnya, masalah ibadahnya kita mulai bulan depan. Bulan ini, malam ini kita buka kajian tasawuf. Seperti biasa, tasawuf kita dipandu oleh kitab Al-Hikam. Kitabul Hikam, karya daripada Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kitab yang memandu kita dalam ilmu tasawuf yang kita kaji di setiap bulannya. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, nasihat beliau untuk kita, nasihat beliau di malam pembukaan kita. Kata beliau, beliau berkata, man ashghalahul qiyam bihaqqi nafsihi, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah. Wa man ashghalahu al-qiyam bihaqqi nafsihi anil qiyam bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwah. Wa man ashghalahu al-qiyam bihuquqi ikhwanihi anil qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah. Wa man ashghalahu al-qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyam bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirathah. Beliau mengatakan manusia itu ada 4 macam. Manusia ada 4 macam. 4 macam dari sisi kesibukannya. 4 macam dari contoh bagaimana manusia menyibukkan dirinya. Ada 4 macam. Kesibukan kita ini ada 4, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang pertama, orang yang cuman menyibukkan hal-hal yang mana hal tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Sibuk nyari duit untuk makan dia baik. Sibuk mengumpulkan dunia untuk menjadikan hidupnya lebih nikmat saja. Hanya sebatas dirinya atau hanya sebatas anak istrinya. Jadi kesibukan dia, baik itu cari duit atau jabatan macam-macam, itu cuma untuk manfaatnya dirinya dan anak istrinya. Ini bagian yang pertama. Kata beliau, ini adalah abdus syahwah, hambanya syahwat. Berarti dia sudah diperbudak oleh syahwat, bukan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak ngurusi urusan yang berkaitan dengan agama. Dia juga tidak peduli hal-hal yang berkaitan dengan saudara-saudaranya seagama. Mau tetangganya makan atau tidak peduli. Mau tetangganya sakit atau sehat, tidak peduli. Dengar tetangganya sakit, tak katik niat nak bertanya. Dengar tetangganya, misalkan ada yang meninggal, tidak ada niat untuk takziah. Pokoknya tak ngurusi urusan wong. Tapi tak ngurusi urusan wong tadi itu bukan yang baik, yang tidak baik. Cuman ingin hidup ini enak untuk dirinya dan anak istrinya. Tidak ngurusi urusan yang berkaitan dengan saudara seagama,
apalagi urusan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Duit dia kumpulkan, dah kata niat keluarkan zakat dari duit tersebut kalau wajib zakat. Duit dia kumpulkan, kaya dia, gawe tiap hari ngumpulkan duit, tapi duit tadi tidak dia keluarkan sedekah untuk fuqara dan masakin, maka ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah abdus syahwah, hambanya syahwat. Jelas bukan orang yang baik. Kemudian yang kedua, wa man ashghalahu al-qiyam bi huquqi ikhwanihi anil qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi nafsihi fa huwa abdur riyasah. Ada orang yang menyibukkan dirinya untuk maslahat saudaranya, dia menyibukkan dirinya untuk memberi manfaat kepada orang tertentu, tapi dia tidak menyibukkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia. Sibuk baik sama si keuang, sibuk ngurusi urusan satu oknum misalkan, tapi dia lupa dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini adalah abdur riyasah. Apa itu abdur riyasah? Hamba siasat atau hamba politik. Kalau istilah lain bisa diumpamakan munafik. Jadi sibuk ngurusi urusan orang, lupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih kurang bagus. Ya, bayangkan yang berkaitan dengan Allah tidak dia depankan, lebih mementingkan fulan karena fulan ini baik dengan dirinya, lebih mementingkan satu kelompok itu. Kenapa? Karena kelompok itu sering ngasih dia duit. Nah, ini adalah budaknya politik, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian yang ketiga, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwani fahuwa abdul hadrah. Yang ketiga ini bagus sudah. Dia disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, sampai-sampai dia melupakan dirinya dan dia melupakan hak-hak yang berkaitan dengan saudaranya seagama. Ini orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Ada sebagian dari kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kesadarannya itu sudah diangkat oleh Allah. Kita kalau baca kitab-kitab yang berkaitan dengan karamatul auliya, atau kita baca kitab yang berkaitan dengan hakikah, dengan ilmu tasawuf, itu ada sekelompok manusia yang Allah pilih memang kelompok tersebut. Allah apakan mereka? Allah angkat kesadaran mereka. Kita kira dia orang gila, padahal dia tidak gila. Atau lebih terkenal ini dengan wali majzub, kalau kita sering dengar. Rambutnya gondrong misalkan, ya. Pakainya koboi misalkan. Tidak rapi, bukan pakai imamah, bukan. Rambutnya gondrong, merokok misalkan. Kesadarannya hilang, seperti orang gila, tapi dia tidak gila. Kenapa dia bisa seperti itu? Kesadarannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak semua orang, dan tidak semua orang bisa ngaku-ngaku. Ini hanya beberapa orang yang Allah pilih. Yang Allah pilih kesadarannya diangkat, sehingga mereka hanya sadar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa untuk dirinya, lupa untuk melaksanakan. Jadi kalau ada yang meninggal, tidak takziah dia, ya. Kalau ada yang kena musibah, tidak datang dia. Kenapa? Tidak sadar. Yang dia pentingkan, yang dia fokuskan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah mulia, cuman ini masih level kedua. Ada level yang lebih mulia. Siapa level yang lebih mulia? Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa man ashghalahu al-qiyam bi huquqi rabbih
wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyam bi huquqi nafsihi fa huwa sahibu wirathah. Yang paling mulia, kesibukan yang harus kita gunakan atau kita praktekkan, kita aplikasikan pada diri kita. Kesibukan ini kita menyibukkan diri kita untuk hak-hak yang berkaitan dengan Allah dan hak-hak yang berkaitan dengan saudara kita seagama, daripada hak-hak yang berkaitan untuk diri kita sendiri. Ini yang paling tinggi. Jadi pertama yang dia depankan, yang dia utamakan, yang dia dahulukan adalah hak-hak yang berkaitan dengan Allah. Itu dia dahulukan, dia laksanakan tanpa pilih-pilih waktu, tanpa mandang bulu ini ada kaitannya dengan siapa. Cuman kalau Allah mengatakan A, dia katakan A. Kemudian dia lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan manfaat, maslahat untuk saudaranya seagama daripada untuk dirinya. Ini hamba yang paling mulia, sahibu wirathah. Inilah kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pewaris hakiki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah Nabi Muhammad, begitulah sahabat-sahabat Nabi, begitulah para tabi'in, begitulah para ulama dan habaib. Mereka lebih mementingkan yang pertama hak yang berkaitan dengan Allah, yang kedua hal yang berkaitan untuk manfaat maslahat saudara-saudara seagamanya daripada hak yang berkaitan untuk diri mereka sendiri. Nabi Muhammad di rumah beliau tidak makan 3 hari, tapi datang orang minta makan, Nabi rela. Orang tadi suruh hutang atas nama Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang kepada Nabi, sahabat Badui biasa datang polos minta makan. Kata Nabi, aku di rumah juga lagi tidak ada makanan. Tapi jangan takut, kata Nabi. Kau pergi ke toko fulan, kau ambil apa yang kau butuh, tulis. Itu bonnya masuk bon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi juga belum makan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Lebih mendahulukan maslahat umatnya, orang lain, daripada maslahat dirinya sendiri. Jadi biar beliau tidak makan, tapi jangan sampai orang tadi tidak makan. Dan ini dipraktekkan, ditiru oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mendahulukan maslahat, manfaat untuk saudaranya daripada maslahat untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan di peperangan Uhud, ada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sahabat Sa'ad ini termasuk sahabat yang gugur di medan peperangan Uhud. Setelah usai peperangan, ketika sahabat ngecek siapa yang masih bisa ditolong, sahabat Sa'ad bin Rabi belum meninggal, tapi sudah mendekati akhir hayat beliau, udah sakaratul maut sekarang. Minta air. Ya bayangkan orang habis perang, tergeletak di padang pasir yang sangat panas dengan luka-luka yang parah, lagi sekarat, haus, minta air. Langsung cepet-cepet sama sahabat yang masih gagah mau dikasihkan air. Belum ini Sa'ad bin Rabi minum itu air, beliau dengar di bagian sana, di arah sana ada juga sahabat yang teriak minta banyu juga. Ini padahal beliau lagi butuh, beliau lagi mendesak, lagi kepepet, sekarat, sudah haus, habis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sudah. Baru nak minum, dengar di bagian sana ada yang nyegit juga minta banyu. Kata sahabat Sa'ad bin Rabi, wahai fulan, kasihkan dia, dia lebih butuh. Ini banyu udah di tangan. Kita kalau lagi nunggu azan buka, nak beduk,
Kalau pacar kita dulu dapat es yang besar. Tak mungkin azan 2 detik lagi ada teman baru datang, minumlah kau dulu. Kayak dulu, kan begitu. Padahal haus biasa. Ini haus yang habis perang di jalan Allah dengan luka-luka yang parah. Ketika mendengar ada saudaranya yang minta air, beliau kasihkan, tak diminum. Datang sahabat tadi ke yang minta air bagian sana, mau dikasihkan air, sama kasusnya. Baru nak minum, dengar juga di sebelahnya lagi ada yang minta baju. Sama. Ini sahabat Nabi. Bukan satu yang baik. Sahabat Nabi itu semuanya orang baik. Sama. Yang di sana lebih butuh. Aku masih bisa nahan. Pergi, kasih yang ke sana. Sampai ulama mengatakan ini berputar orang yang bawa air sampai 7 orang. Sampai 7 orang yang kasusnya seperti itu. Sudah sampai orang yang ke-7, di akhir sudah, ketika dia mau minum, kata dia, kasih yang lebih butuh, balik ke yang pertama. Baliklah sahabat ini yang bawa air ke orang pertama saat tadi sudah meninggal dunia. Balik ke orang yang kedua, sudah meninggal dunia. Sampai ke yang 7, putaran kedua, sudah meninggal dunia. Katik yang minum seteguk itu air. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan maslahat untuk saudaranya, manfaat untuk saudaranya daripada manfaat maslahat untuk dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah mengatakan, langsung dipuji sama Allah. Ini perbuatan mereka lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan saudara mereka daripada untuk manfaat diri mereka sendiri, padahal mereka lagi butuh. Walau kana bihim khasasah, itu yang dipuji sama Allah. Bagus, baik, kita punya makanan lebih, kita beri ke tetangga yang tidak kasih makanan, bagus, baik. Tapi sahabat bukan seperti itu. Mereka butuh itu makanan, mereka butuh itu air. Khasasah itu kata ulama tafsirannya hajatun syadidah, hajat yang sangat mendesak. Tapi mereka pentingkan orang lain. Bukan hanya demi diri mereka, bukan hanya untuk diri mereka, bahkan anak mereka pun mereka rela lapar untuk memuliakan tamu yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat tadi sebagian ulama mengatakan turunnya gara-gara cerita yang lain. Ada cerita lain sama, untuk contoh bagaimana sahabat lebih mendepankan kepentingan saudaranya daripada kepentingan mereka sendiri. Ada sahabat datang ke Madinah, tidak punya tempat tinggal. Ini sahabat dari kota lain datang ke Madinah. Nabi lelang. Lelang apa? Lelang siapa yang mau jamu, ini tamu, kata Nabi. Berdirilah sahabat yang bernama Abu Talha. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, aku yang mau jamu dia. Mau biar dia nginep, tidur malam di rumah aku ya Rasulullah, maka juga aku yang jamin sampai besok. Dibawa sama Abu Talha. Abu Talha pede, nekat-nekatan. Dia tidak tahu di rumah ada apa, makanan ada apa tidak. Sampailah dia ke rumah, istrinya bernama Ummu Sulaim. Sampai dia di rumah, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa malam ini? Apa jawab bininya? Wahai suamiku, yang malam ini cuma ada makanan untuk anak kita. Jatah makanan malam ini cuma cukup untuk anak kita. Jadi untuk kita tidak kasih, apalagi untuk tamu. Tapi ini tamu Nabi. Kata Abu Talha, wahai istriku, anak kita kau epok-epok, tidur tidak usah makan. Bayangkan, orang mungkin bisa lapar untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak, orang tua bisa pakai pakaian koyak-koyak, tapi kalau anak dia pengen bajunya bagus. Wong tua bisa makan biasa,
Tapi kalau untuk anak, pengen makanan yang paling enak. Itu lebih berat cobaannya kalau lewat anak. Maka yang Allah katakan di Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah katakan harta dan anak kalian itu adalah cobaan dari Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-walad mabkhalah majbanah. Anak itu penyebab orang tua pelit, penyebab orang tua jadi pengecut. Itu anak, kata Nabi. Coba sebatang kara, oh siap dia ikut jihad, misalkan nak dikirim ke Palestina. Itu bebe. Tapi kalau punya anak, mikir dia, anak aku gak zaman. Coba kalau dia sebatang kara, gampang dia sedekah. Kalau dia punya anak, dia mikir, ini buat pempas jadilah. Kan begitu. Al-walad mabkhalah majbanah, kata Nabi. Anak itu suka bikin orang tua pelit dan jadi pengecut. Jadi berat cobaan orang yang mempunyai anak. Amanah anak, cobaannya juga berat. Apakah bisa sedermawan sebelum punya anak ketika sudah punya anak? Kan begitu. Maka yang Allah katakan sering diulang dalam Al-Quran, amwalukum wa auladukum, amwalukum wa auladukum. Allah katakan harta dan anak, harta dan anak, harta dan anak. Itu yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat sahabat Nabi, dia rela anaknya tidak makan. Demi apa? Demi biar tamu Nabi Muhammad makan. Terus zaman ini tamu pasti tidak nerima. Kalau disediakan makanan, yang makan cuma tamu, sahibul bait tidak makan, kan tidak mungkin. Makanya sunnahnya kalau kita menjamu tamu, sahibul bait juga makan. Itu sunnahnya. Jadi salah kalau bukan salah, haram bukan ya. Tapi tidak sunnah. Ketika kita menjamu tamu, kita silakan tamu makan, kita tuan rumah tidak ikut makan, itu tidak sunnah. Sunnahnya tuan rumah itu yang duluan makan dan yang terakhir berhenti, gitu. Jadi dia siap makan, ikut makan bareng tamu. Jangan tamu baru makan sepotong ayam, dia udah cuci tangan. Tamu malu nak lanjut ke akhir. Jadi sahibul bait itu disunnahkan makan bareng tamu, bukan makan di akhir, bukan. Tidak sunnah itu. Sunnahnya ngewangi tamu makan, melok makan bareng tamu, dan terakhir yang mencuci tangan. Jadi tamu sudah makan semua, tidak galak nambah, baru sahibul bait cuci tangan. Itu begitu adab dan sunnahnya. Ini tidak mungkin sahabat Nabi yang jadi tamu bisa makan. Kalau lihat Abu Talha yang menjamunya tidak makan, tidak tetelan makanan itu kan. Kata Abu Talha, wahai istriku, kita bikin cara biar dia bisa makan. Kau siapilah supro makan, piringnya siapkan dua, tapi yang ada makanan cuma sikok piring. Ketika kami mau masuk ke tempat makan, matikan lampu dengan alasan minyak kita habis. Jadi lampu mati. Biarlah aku pura-pura makan, biar makanan tadi bisa masuk ke mulut tamu itu. Duduk akhir. Tamu tadi lahap makan. Kenapa? Karena dia kira Abu Talha yang di depannya juga ikut makan. Lahap dia makan. Selesai makan, tidur, alhamdulillah. Besok pagi datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika melihat Abu Talha langsung tersenyum. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Talha, Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dengan perbuatanmu semalam. Ternyata Nabi udah dapat wahyu cerita dari Allah, padahal Abu Talha belum cerita. Tidak ada yang cerita ke Nabi. Tapi ketika Abu Talha datang menghadap Nabi, langsung dikatakan sama Nabi, Allah bangga dengan apa yang kau lakukan semalam. Turunlah ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan manfaat yang kembali kepada saudara-saudara mereka daripada untuk diri mereka sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab itu 3 tahun makannya cuma roti dan minyak zaitun. Kenapa? Karena waktu itu di Madinah dan Jazirah Arab lagi paceklik. Padahal beliau punya untuk makan daging, beliau punya untuk makan bumbu-bumbu yang lain. Tidak, kata beliau, haram bagiku, karena waktu itu beliau khalifahnya,
haram bagiku makan selain makanan ini, karena makan makanan ini yang dimakan oleh semua umat muslimin yang aku jadi pemimpinnya. Makanya ketika ada yang ngomong, tidak usahlah makan goreng-goreng, rebus be, suruh dia dulu yang rebus makanan, kan gitu. Ketika ada yang ngomong jangan makan beras, makan yang lain, jangan makan nasi, suruh dia dulu. Begitu caranya. Jadi yang pertama kali mempraktekkan harus pemimpin, baru rakyat bisa ikut. Lihat Umar bin Khattab, tidak mau makan selain roti sama minyak zaitun. Kenapa? Karena rakyatnya makan cuma roti dan minyak zaitun. Sehingga diriwayatkan 3 tahun kulit beliau menguning, berubah jadi kuning kulit beliau, saking banyaknya makan minyak. Padahal beliau mampu untuk makan makanan yang lain. Itulah Umar bin Khattab, dan begitulah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat untuk saudara mereka, tapi dengan garis bawah. Ini manfaat-manfaat duniawi, manfaat maslahat yang berkaitan dengan hal-hal dunia, makan, minum. Tapi yang berkaitan dengan ibadah, mereka fastabiqul khairat. Ketika masalah sholat di barisan depan, tidak ada ceritanya mereka mensilahkan fadol maju. Itu makruh hukumnya. Dan dianjurkan kalau kita melihat ada posisi yang kosong di barisan depan, kita di belakangnya, jangan kita mempersilahkan yang di sebelah kita. Karena ini fadilah, ini ibadah, harus kita dahulukan diri kita. Nah, jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sholat di barisan depan, misalkan majelis misalkan di depan, atau cepat-cepat bersedekah, ini harus duluan, ini tidak kebalik. Kalau makanan kita nak duluan, kalau sedekah kita paling akhirat. Agak bela nunggu dulu, agak nunggu dulu sampai lah lupa dia nak sedekah. Kalau yang berkaitan dengan ibadah harus fastabiqul khairat, duluan. Begitu sahabat Nabi. Tadi Nabi lelang, siapa yang mau jamu tamu, langsung Abu Talha angkat. Kenapa? Karena ini ibadah. Dia tidak tunggu yang lain, langsung dia angkat tangan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak, ayo siapa yang mau infak, kita mau perang, peperangan Tabuk, langsung datang. Nah, jadi mementingkan, mendepankan kepentingan saudara kita itu kepentingan dunia. Kalau kepentingan yang berkaitan dengan agama, tidak dianjurkan kita untuk menyilahkan, untuk memajukan orang lain. Barisan di depan kita kosong, kita yang maju, jangan orang lain. Bukan tawaduk di situ, bukan rendah hati di situ. Bahkan hukumnya makruh. Nah, ini yang keempat, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, adalah sahibu wirathah. Beliau adalah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mementingkan yang pertama hak yang berkaitan dengan Allah, kemudian hak-hak yang berkaitan dengan muslimin, tetangga sekampung sama dia, baru dia mementingkan hak-hak yang berkaitan dengan untuk dirinya pribadinya. Ini adalah pewaris hakiki dari pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasihat ini jadi motivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi hidup kita ini harus kita sibukkan, yang kesibukan tersebut maslahatnya kembali kepada muslimin. Begitu. Jadi jangan kita hidup sehari itu makan, minum, cari gawe, balik ke rumah, tidur, besok cari itu lagi. Jangan. Jadi sisihkan, silahkan cari duit untuk, wajib hukumnya cari duit untuk anak bini. Tak boleh kita tak cari duit. Anak bini kita minta makan, haram hukumnya suami. Begitu. Cari duit. Cuman sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk amal baik. Nah, biar apa? Biar kita jadi hamba-hamba yang menyibukkan juga dirinya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya tidak seperti hayawan, kata ulama. Jangan hidup seperti binatang, makan, minum, begawe, tidur. Itu binatang. Sapi itu. Keledai, kuda, begitu. Dia dikasih makan, dia dikasih waktu istirahat, dia dikasih jatah untuk kawin, kembang biak, begitu. Selesai habis. Jangan.
Kita ini makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Telah kami muliakan keturunan Adam. Nah, kita makhluk yang lebih mulia, harus kesibukan kita juga lebih mulia. Silakan sibukkan untuk anak istri, tapi jangan lupakan hak-hak yang berkaitan dengan Allah, hak-hak yang berkaitan dengan agama Allah. Biar apa? Biar kita bisa menghadap Allah dengan biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini malam hari ini sebagai pembuka. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. InsyaAllah kita ketemu lagi di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, sehat, taufik, hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.